Jenengan tuh pasti yang jenengan cari ini, pasti ini Pak yang jenengan cari. Nah, ya itu Mbak. Nah, saya tahu kalau jenengan hanya mencari ini, pasti Ya, jenengan tuh orang dari suruhan Ki Suramonggolo. Tidak Mbak, betul Mbak. Saya hanya mau beli aja Mbak. Jangan main-main ya jenengan sama saya. Iya, Mbak. Benar. Saya itu hanya mengajak seseorang yang jalannya itu salah seperti jenengan, tak kasih tahu, tak peringatkan loh Pak. Tak ajak ke jalan yang benar, tak ajak ke jalan yang baik. Hentikan Pak, tinggalkan hubungan jenengan dengan Suramonggolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli tunubi wali walitaya warhamduma khamma rabbayani sholira Allahumma firli tunubi wali walidaya warhamduma khamma rabbayani sholira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Buat sahabatku subscriber lover dimanapun panjenengan berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini Mbah Suroto berjumpa dengan panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tetap selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah. Mudah-mudahan di setiap langkah panjenengan semuanya dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementing dan yang terpenting, saya dengan panjenengan semuanya itu tetap menjaga kesehatan, menjaga ketentraman hati, sehingga kita itu diberikan kesehatan, diberikan ketentraman hati kita. Insya Allah nanti di dalam lingkup ataupun lingkaran keluarga kita menjadikan keluarga yang bahagia, menjadikan keluarga yang benar-benar ayem, tentrem, rukun, damai, tenang. Sehingga ketika kita itu mempunyai pikiran yang tenang, ya hati yang tentram, insya Allah kita menghadapi apapun pasti akan dipermudahkan oleh Gusti Allah. Ketika kita mempunyai hati yang tenang, pikiran tentrem, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa meminta apapun,
pasti akan diberikan. Karena sinyalnya benar-benar oke, sinyalnya mengarah lurus, jadi cepat nyampainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, kita berdoa meminta kepada Allah SWT dikabulkan. Dan juga buat sahabatku dan saudaraku yang lagi berjualan, mudah-mudahan dagangannya itu dilancarkan, dagangannya itu dilariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buat sahabatku, saudaraku, subscriber lover, ya, jangan lupa berikan tanda jempolnya, dipencet. Kita buka kolom komentar, kita ketik, berikan komennya buat Mbah Sroto. Mbah Sroto harus begini. Berikan saran. Buat yang belum beritahukan kepada saudara, share. Dan yang belum subscribe, berikan subscribe-nya buat Mbah Sroto. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya berkah dan barokah buat sahabatku dan saudaraku dimanapun panjenengan berada. Yang tidak pernah Mbah Sroto tinggalkan adalah momen donga dinonga, doa pidoa. Ini buat sahabatku dan saudaraku dimanapun panjenengan berada. Ini Mbah Sroto dapat dari anak buah Ki Menggolo ketika Ki Menggolo mendatangi Mbah Sroto dengan siapa namanya itu, Ki Joyo mungkin. Siapa itu? Wah, ganti-ganti. Kapan hari itu juga mendatangi saya itu bawa Ki Joko Gemblung apa Ki Joko Edan, tidak tahu, saya sudah lupa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan saja Ki Menggolo itu cepat sadar. Sebenarnya tuh Ki Menggolo itu orangnya baik. Kalau dikasih tahu tuh enak. Tapi ya karena pengaruh dari Ki Mong Jangkung yang sangat waduh, makanya sampai jadi seperti ini. Dan juga Kuncoro kemarin tuh saya melihat tuh kalau menghadapi Haji Badar menyelamatkan Ki Mong Jangkung, tuh juga masuk ke dalam tubuhnya Haji Badar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan buat Ki Suro Menggolo itu tidak berlarut-larut panjang untuk mengganggu saya, untuk mencari-cari saya seperti ini. Karena setiap jam-jam seperti ini tuh selain hari malam Jumat, Mbah Sroto ya kerjanya menjaga tanaman seperti ini. Oke, buat sahabatku dan saudaraku dimanapun panjenengan berada, yang terpenting kita tuh setiap mau beraktivitas jangan lupa kita baca surat Al-Fatihah ya. Dan juga buat sahabatku dan saudaraku yang lagi berjualan, sebelum panjenengan itu membuka dagangan, masih menata tempat, baru dibuka, menata tempat, merapikan tempat, mau mengeluarkan dagangan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, meminta kepada Allah mudah-mudahan jualan panjenengan
diberikan kelancaran seperti itu, nggih. Dan juga buat yang lagi sakit juga, jangan lupa terus tetap berzikir kepada Sang Maha Pencipta. Berzikir, sebutlah nama Allah, Allahu Allah. Dan kalau bisa tetap amalkan surat Al-Fatihah setiap hari. Kalau tidak bisa 313 ya minimal 41 surat Al-Fatihah, ya, untuk menambah kekuatan iman kita seperti itu, agar kita tidak terkena arus-arus yang tidak baik buat aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita itu membaca surat Al-Fatihah dan kita bersolawat, insya Allah akan membawa hati kita itu menjadi tentram dan menjadi dingin seperti itu. Ya, buat sahabatku dan saudaraku, jangan lupa amalkan sholawat, ya, dan perbanyak berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ye, dari mana Pak? Dari jauh, Pak. Dari jauh tuh dari mana Pak? Jauhnya itu mana? Rumahnya mana tuh Pak? Pak. Mbah, nggak usah perlu tahu rumah saya. Kok ndak boleh tahu rumahnya? Gimana toh jenengan tuh datang sudah ndak mau ucapkan salam? Mending datang tuh kalau bertemu dengan orang itu ya ucapkan assalamualaikum apa kayak gitu. Terus ketika gitu Pak ya? Iya, harusnya tuh jenengan kemanapun dimanapun ketika bertemu orang tuh Pak harus ucapkan salam Pak. Beri nama siapa Pak? Saya Sastro. Oh, Pak Sastro. Loh, tujuannya mau kemana jenengan? Ini saya mau ketemu Mbah Suroto. Apa betul Bapak yang punya Mbah Suroto? Ya, saya betul Mbah Suroto. Kok tahu saya Mbah Suroto? Pernah lihat di YouTube itu kan. Oh, maksudnya Pak Sastro ini tahu saya dari channel YouTube. Terus ada keperluan apa Pak kok nyari saya Pak? Keperluannya cuma mau cari pusaka yang Mbah punya. Aduh, saya tidak punya pusaka kok cari pusaka dari Mbah. Ini Pak Sastro, saya tuh tidak punya apa-apa Pak Sastro. Tidak punya pusaka, tidak punya apa-apa. Jadi kalau ketemu sama saya tuh orang pengen ketemu itu kebanyakan hanya minta doa Pak. Hanya minta didoakan seperti itu. Saya kan lihat dari YouTube Mbah itu kan sepertinya punya pegangan atau pusaka-pusaka ya entah seginilah. Kalau memang ada ya saya itu cari dan mau beli. Astagfirullahaladzim. Maksudnya pusaka segini tuh pusaka apa ya? Apa ini Bapak ini mungkin gurau ini mungkin. Kalau saya tuh enggak punya. Seperti keris itu loh Mbah. Kayaknya pernah saya lihat di YouTube itu Mbah kayak pernah punya Mbah. Keris. Keris ya. Perasaan saya tuh enggak pernah mengeluarkan media keris Pak. Saya tuh enggak mempunyai, jadi ya enggak pernah mengeluarkan Pak. Bapak salah mungkin, itu bukan saya Pak, mungkin Pak. Benar juga katanya Mbah. Loh, Pak kok bicara sendiri toh Pak, diajak ngomong Pak. Bisa dibohongi.
ini orang sakti beneran. Diajak ngomong malah bicara sendiri, astagfirullahaladzim. Mungkin bapak itu salah orang mungkin. Mungkin yang punya itu bukan Mbah Suroto, tapi jenengan tuh melihat di channel YouTube tuh taunya pas lihat di channel saya, tapi kalau saya itu tidak pernah memegang pusaka loh Pak. Kalau memang orang bertemu dengan Mbah Suroto meminta didoakan, kalau orang yang jualan pengennya didoakan sama Mbah Suroto kayak gitu contohnya, memang iya. Tapi kalau seperti yang jenengan katakan kayak media pusaka kayak keris gini, Ya, saya tuh tidak punya. Kayaknya Mbah Suroto punya. Sepertinya punya. Kalau ada memang saya bawa uang, Mbah. Saya mau beli. Mbahnya minta berapa? Saya beli. Gini loh Pak, saya tuh tidak punya. Jadi meskipun jenengan tuh pamerkan uang saya, meskipun 1 tas, kalau saya tidak punya, ya saya tuh tetap bilang nggak punya loh Pak. Wong kalau tidak punya terus saya bilang punya, gimana toh Pak? Saya berani bilang punya karena saya pernah melihat di YouTube-nya Mbah itu kayaknya punya. Santai, Seperti keris ya. segini lah. Santai sambil rokokan dulu Pak. Iya, iya. Bapak itu rumahnya mana toh Pak? Pak Sastro? Mas saya jauh, Pak. Mana kok? Perlu tahu lah, maksudnya asal usul saya nggak perlu tahu, cuma saya kedatangan sini memang cuma mau Mbah Suroto punya pusaka, saya mau beli, itu aja tujuan saya, tidak ada tujuan yang lain-lain. Lah itu loh Pak, jadi sekali lagi itu saya jawab dengan jujur, saya tuh tidak punya pusaka, tidak punya media apa-apa Pak. Jadi saya itu hanya mempunyai badan sehat, jasmani dan rohani seperti ini Pak. Kok jenengan tahu kalau saya tidak di rumah? Ini siapa Pak yang ngasih tahu jenengan kalau saya berada di sini Pak? Ya kebetulan ya tidak ada yang ngasih tahu, cuma saya cari-cari kebetulan lewat sini, cuma saya ngeliat dari postur mbahnya, terus dari penampilan kayaknya saya pernah lihat di YouTube ya, Mbah Suroto ini. Iya betul Pak, ya. Jenengan tuh memang tidak salah. Saya langsung berani ngomong seperti itu kan karena memang sudah pernah lihat di YouTube. Gini aja loh Pak, kalau saya itu tidak punya media keris, tidak punya apa-apa, mendingan jenengan itu tidak usah cari-cari media seperti ini Pak. Kalau cari media ini yang punya bukan saya tidak punya apa-apa Pak. Jadi kalau bisa tuh Bapak itu hentikan saja Pak mencari barang-barang yang Bapak cari ke saya. Saya jujur aja tidak memiliki media itu. Jadi Bapak nanti salah jalan ketika mencari barang itu di saya. Buat apa toh Pak cari itu Pak? Ya sebetulnya tidak buat apa-apa, cuma saya memang kepingin beli aja dari Mbah. Karena pernah lihat itu, karena punya segini loh Mbah, anunya kerisnya segini lah. Orang ini kok ngeyel kalau saya tuh katanya punya itu, gimana ya? Ini orang ini lama-lama kok jadi. Ini Mbah, saya bawa uang. Mbahnya minta mahar berapa, saya siapkan semua di sini. Ya kalau saya punya, nggak usah dibeli, tak kasih. Kalau saya memang punya, jenengan tuh nggak usah beli dengan saya, tak kasih ke jenengan. Tapi kalau memang saya tuh nggak punya, gimana? Terus saya tuh mau kasih ke jenengan, meskipun jenengan mau membeli 1 tas pun saya nggak punya barangnya itu. Mana ini? Ayo loh Mbah, minta mahar berapa saya beli Mbah?
Astagfirullahaladzim, jenengan tuh dikasih tahu kalau saya tuh tidak punya. Mungkin jenengan tuh salah lihat. Enggak Mbah, saya lihat di YouTube itu. Coba saya nanya, lihatnya jenengan kapan Pak? Kira-kira ya udah belum lama lah. Kira-kira belum sampai seminggu inilah, belum sampai 1 minggu ini saya lihat. Ya, kameramen, kita itu beberapa minggu ini tidak pernah memegang media, tapi kok orang ini mencurigakan. Kayaknya orang ini tidak beres ini. Astagfirullahaladzim. Kalau saya itu pegang tuh hanya kemarin malam. Itu iya, tapi kalau seminggu-minggu ini memang saya tuh tidak pernah megang. Kemarin malam itu paling Mbah saya lihat. Nah, ini. Pokoknya dalam waktu seminggu ini saya lihat di YouTube Mbah Suroto itu pegang seperti pusaka seginilah. Bentuknya seperti keris, makanya saya coba cari-cari informasi, akhirnya sampai ke sini saya tujuannya mau membeli yang Mbah Suroto. Wah, ini saya curiga sama jenengan nih. Ternyata jenengan tuh hanya orang yang berpura-pura mencari barang. Karena saya tuh tahu loh, orang-orang yang menemui saya itu kebanyakan tuh orang-orang licik. Pura-pura baik, tapi keinginannya tuh mau menyakiti saya, Pak. Pak kok bicara sendiri tentang sakti-sakti. Kalau saya itu bukan orang sakti loh Pak. Jenengan kok tak lihat dari tadi itu mencurigakan, bicara sendiri seperti itu toh Pak. Ya saya hanya memastikan yang saya lihat di YouTube itu memang benar adanya, mbahnya punya. Berapa kalau masih kurang nanti saya ambilkan lagi uangnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mbah, pusaka segini loh Mbah. Keris hanya segini loh Mbah. Tapi Mbah saya pernah lihat di YouTube, Mbah pernah pegang itu. Tapi gini kameramen, ini saya bicara jujur-jujuran saja. Kalau saya lihat dari penampilan dari jaket-jaketnya pun saya kenal ini. Saya kenal Pak dari jaket-jaket ini. Bapak jangan bohongin saya Pak ya. Tidak Pak, saya benar Pak, saya memang mencari, tujuannya mau mencari pusaka saja, mau beli saja. Tidak ada. Dari kata-kata Bapak, mulai dari awal, saya itu memahami karakter Bapak loh ini. Karena saya itu tidak pernah pakai media-media keris. Nah, sini saya tahu kalau tak cium-cium ini, kayaknya ini jaket juga punya Ki Suro Menggolo ini. Dan juga topi. Pak, jangan main-main Pak, jenengan Pak. Bukan Mbah, bener Mbah. Jangan main-main Pak, jenengan Pak ya. Yang Manggolo saya nggak kenal loh Mbah. Tidak kenal. Jangan pura-pura. Betul Mbah. Jangan menjebak saya jenengan ya. Tidak Mbah, tidak menjebak sama sekali Mbah. Saya tujuan cuma ingin membeli pusaka yang pernah sampean bahwa saya lihat di YouTube itu aja, nggak ada yang lain. Salah dari awal jenengan katanya seminggu-mingguan ini belum lama ya. Salah. Karena saya tahu dari kostum jenengan ini saya kenal loh Pak. Jangan jenengan tuh memikir saya tuh enggak tahu Pak. Tobat Pak, jangan dilanjutkan. Jenengan tuh salah. Jangan jenengan lanjutkan. Saya cuma buat koleksi loh Mbak, koleksi barang-barang antik. Saya enggak peduli jenengan mau koleksi. Makanya saya mau beli dari Mbak. Untuk koleksi aja Mbak, enggak ada. Iya, saya tahu kalau jenengan buat koleksi, tapi saya tahu jenengan tuh punya niatan yang tidak bagus karena saya mengenal dari kostum-kostum jenengan ini. Pak, hentikan saja Pak, jenengan tuh istighfar. Mendingan jenengan tuh istighfar. Kembali ke jalan Allah. Jangan melakukan hal yang tidak bagus. Saya tahu kalau jenengan ini pasti suruhan Ki
Surya Menggolo. Kalau ndak Surya Menggolo pasti Kuncoro, ulah Kuncoro ini. Enggak, Mbak, saya tidak kenal, Mbak. Tidak kenal. Betul, Mbak. Dan saya tahu, Pak. Saya tahu. Curiga, Mbak. Jenengan tuh pasti yang jenengan cari ini, pasti ini, Pak, yang jenengan cari. Nah, ya itu, Mbak. Nah, saya tahu kalau jenengan hanya mencari ini, pasti jenengan tuh orang dari suruhan Ki Surya Menggolo. Tidak, Mbak. Betul, Mbak. Saya hanya mau beli aja, Mbak. Jangan main-main ya jenengan sama saya. Iya, Mbak. Benar. Saya itu hanya mengajak Wah, ini curiga. seseorang yang jalannya tuh salah seperti jenengan, tak kasih tahu, tak peringatkan loh, Pak. Tak ajak ke jalan yang benar, tak ajak ke jalan yang baik. Hentikan, Pak. Tinggalkan hubungan jenengan dengan Surya Menggolo. Saya tahu itu. Tidak, Mbak. Tidak, betul, Mbak. Jangan bohong jenengan. Ketika jenengan saya kasih tahu ini langsung reaksi jenengan itu beda. Saya tahu kalau niat jenengan itu tidak bagus. Astagfirullahaladzim. Pak, rumahnya mana? Kasih tahu saya, Pak. Tahu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ternyata Ki Surya Menggolo sangat licik. Dia tuh pengen merebut kembali miliknya Ki Joyo dengan memakai akal yang sangat licik. Oke, buat sahabatku dan saudaraku dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan Mbah Suroto diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga Mbah Suroto mendoakan kepada panjenengan, mudah-mudahan buat panjenengan semuanya tetap semangat untuk beraktivitas dan semangat untuk melakukan kebaikan, ya. Oke, Mbah Suroto mau pamit undur diri dulu. Apabila ada kekurang bagusnya, ada kurang baiknya, tutur bahasa Mbah Suroto mulai dari awal sampai akhir, Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jalankan sholat, amalkan sholawat, baik kepada sesama, cinta kepada kedua orang tua, dan juga cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kandos kotos-kotos.